Graduates, ladies and gentlemen, boys and girls, on behalf of the Council of Kalam Kudus Christian School, it gives me pleasure to welcome you to this graduation ceremony, an historic occasion for each of you in this fabulous historic building. Before we begin, we pay our respect and gratitude to parents for choosing Kalam Kudus Christian School. We hope that our child enjoy their time here and have embraced the educational and social opportunity by school. This is a very special day for each of you and give you fond memories in the years to come. Finally, we offer a heartfelt congratulations and sincere best wishes to every one of you graduating here today. You should be extremely proud of what you achieved, and now it's time to take the next step in your story. Let's begin the ceremony. Shalom, selamat datang, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kekuatan dan kemampuan yang diberikan kepada kita semua. Kita bisa menyaksikan dalam acara wisuda virtual bagi siswa-siswa kelas 6 tahun ajaran 2019-2020. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Cabang Surabaya, yang terhormat tim manajemen Yayasan Kalam Kudus Cabang Surabaya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Kristen Kalam Kudus Surabaya, yang terkasih Bapak, Ibu Guru dan staf SD Kristen Kalam Kudus Surabaya, yang kami kasihi Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 6, dan yang kami sayangi siswa-siswa wisudawan wisudawati SD Kristen Kalam Kudus Surabaya. Selamat datang di acara wisuda virtual siswa-siswi kelas 6 SD Kristen Kalam Kudus Surabaya tahun ajaran 2019-2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama guna mengadakan wisuda virtual siswa-siswi kelas 6 SD Kristen Kalam Kudus Surabaya tahun ajaran 2019-2020. Tema wisuda tahun ajaran 2019-2020 adalah Tegak sebab didirikan di atas batu. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Hadirin sekalian, adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Hadirin sekalian yang berbahagia, kami mengajak kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kalam Kudus. Indonesia, bangsa
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak yang hadir pada hari ini. Bersama-sama kita akan memulai ibadah pelepasan dari siswa-siswi kelas 6. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Ibadah kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah ini dari awal sampai akhir. Amin. Bersyukur Bapa untuk setiap kasih setiamu yang boleh kami rasakan dan nikmati dalam perjalanan hidup kami hingga hari ini.
berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita hingga hari ini. Dan khususnya bagi siswa kelas 6, jika kalian bisa lulus, itu semua karena seizin Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kiranya firman ini boleh menjadi pedoman di dalam hidup kita setiap hari. Ku yakin saat
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami yang hadir hari ini rindu untuk Roh Kudus juga membuka hati dan pikiran kami untuk kami dapat mengerti dan menerima firman Tuhan yang baik ini. Dan kami percaya dapat memberikan kekuatan dalam hidup kami dan memberikan juga hikmat yang baik untuk kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak sekalian, termasuk juga Bapak Ibu guru dan para undangan semua yang hadir hari ini. Tema hari ini adalah sebab didirikan di atas batu. Diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-27.
Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita sekalian untuk membuka firman Tuhan, baik yang membawa Alkitab maupun Alkitab elektronik. Silakan sekali lagi Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Yang sudah menemukan masih bersama dengan saya, katakan yes. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya adalah 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi seperti yang diucapkan oleh firman hari ini. Terlebih berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 2 tipe orang yang disebutkan di dalam Alkitab yang kita baca. Kedua tipe ini adalah orang yang sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan disebutkan yang kedua, bukan hanya sama-sama mendengarkan firman, tapi mereka juga sama-sama mendirikan rumah. Dan punya keinginan dan cita-cita yang sama bahwa rumah yang mereka bangun dan rumah yang mereka dirikan itu bisa kuat, awet, lestari, dan tahan lama. Tetapi pengalaman ternyata mengatakan berbeda, bahwa kemudian ketika ujian itu datang, turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, dikatakan hasilnya berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya ayat-ayat yang di atas ini justru memperlihatkan bahwa kelihatannya mereka ini adalah kedua orang yang sama, tapi justru berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Perbedaannya itu terdapat bahwa yang pertama adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, sedangkan yang lainnya mendirikan rumahnya di atas pasir. Kelihatan sepele dan sederhana saja Bapak Ibu, tetapi hasilnya atau outputnya luar biasa beda. Yaitu besar kecilnya Bapak Ibu, perbedaannya terletak pada sebuah komitmen atau konsistensi untuk melakukan firman. Dikatakan yang satu mendengarkan firman Tuhan dan kemudian dia seperti orang yang bijaksana, sama dengan orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Sedangkan yang lain mendengarkan firman Tuhan dan dia seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan ternyata pada waktu terjadi ujian itu hasilnya berbeda. Rumah yang di atas batu itu pada waktu diuji dia tetap kuat, berdiri dan kokoh. Sedangkan dikatakan rumah di atas pasir itu pada waktu hujan datang, pada waktu banjir datang, pada waktu angin datang, rubuhlah rumah itu dan rusaklah rumah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang membuat ini berbeda? Yang membuat berbeda adalah komitmen dan konsistensi setelah mendengar firman Tuhan, yaitu yang satu melakukan dan yang lain tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru, tamu undangan, kita setiap hari saya percaya mendengarkan banyak hal yang berhubungan dengan firman Tuhan lewat renungan. Kita mendengarkan setiap minggu lewat khotbah dari para pendeta dan hamba Tuhan. Kita juga mendengarkan firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab atau persekutuan yang kita ikuti di hari-hari, mungkin di hari-hari yang biasa kita lewati. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman-firman yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita renungkan, kadang-kadang kita hanya dengar saja Bapak Ibu, lewat masuk kuping kiri, keluar di kuping kanan. Hanya kita dengarkan tapi tidak kita lakukan. Ini adalah kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan dialami oleh orang-orang Kristen sampai hari ini. Bahkan mungkin kadang-kadang juga saya lakukan, mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang sangat bodoh. Alkitab berkata,
Yesus sendiri berkata, orang yang sudah dengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, dia adalah orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan seperti yang Dia inginkan, yaitu hidup bukan hanya mendengar saja, tetapi melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini khusus kepada anak-anak di kelas 6. Mr. Julius sungguh senang dan bahagia kalian yang hadir hari ini, karena kalian semua akan diutus, ya, lulus dari kelas 6 ini akan diutus untuk masuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, dan kalian akan menjadi saksi Tuhan di mana saja kalian berada. 1 tahun yang lalu Mr. Julius belum kenal dengan kalian, cuman mungkin kenal beberapa anak. Tapi setelah 1 tahun ini bersama dengan kalian, Mr. Julius tahu karakter kalian seperti apa. Oh, anak ini seperti apa modelnya, kepribadiannya seperti apa, karakternya seperti apa plusnya, apa minusnya. Kenapa? Karena kita bersama-sama selama 1 tahun. Dan saya sungguh rindu kalian juga menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia dan juga menghormati orang tua kalian dimanapun kalian berada. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan anak-anak sekalian, firman Tuhan hari ini saya berikan penekanan untuk anak-anak di kelas 6. Selama 6 tahun kalian ada di SD, Mr. Julius percaya wali kelas, guru-guru sudah mengajar kalian begitu banyak tentang firman Tuhan. Bahkan setiap pagi kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, dan kita dengarkan renungan dari para guru-guru di kelas. Setiap hari kita dengarkan. Dan Mister percaya selama 6 tahun ini kalian begitu rindu untuk setiap hari ada untuk mendengarkan firman di sekolah atau di kelas masing-masing. Pertanyaannya, apakah setelah mendengarkan kita akan melakukannya? Apakah kita menjadi orang yang bijaksana atau kita menjadi orang yang bodoh? Itu ada pilihannya di tangan kita. Dan anak-anak sekalian, Mr. Julius berharap bukan saja Mr. Julius, tapi Miss Diana, semua guru-guru, semua wali kelas, semua orang-orang yang pernah menjadi guru kalian berharap setelah kalian mendengarkan firman Tuhan selama 6 tahun di sekolah, di SD Kristen Kalam Kudus, kalian bukan hanya mendengarkan tetapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami sungguh berharap itu terjadi, sehingga dikatakan ketika ujian itu datang, dikatakan ketika hujan datang, banjir datang, angin melanda, kehidupan kalian tetap kokoh, iman kalian tetap kokoh di dalam Kristus, di dalam firman Tuhan, karena fondasinya adalah firman yang sudah kalian dengarkan. Dan Mr. Julius rindu ketika kalian masuk di SMP, baik itu di SMP Kristen Kalam Kudus maupun di SMP yang lain, dimanapun kalian berada, kalian harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bukan hanya mendengar firman tetapi melakukannya. Dan Mr. Julius punya banyak kesaksian melihat bahwa ada begitu banyak karakter anak-anak di kelas 6 yang dirubahkan oleh firman Tuhan. Yang dari dulunya itu malas jadi rajin, yang dulunya itu malas belajar jadi semangat belajar, yang dulu sering ngomong kotor mulai perlahan-lahan meninggalkannya, mulai belajar untuk bicara yang baik, bicara yang keluar hikmat, bicara yang benar. Dan ada begitu banyak perubahan karakter di kelas 6, khususnya 6A dan 6B. Dan Mr. Julius berharap bukan hanya sampai di sini, karena itu adalah hasil didikan dari guru-guru. Bukan hanya hasil didikan guru-guru, tetapi hasil juga dari didikan yang diajarkan oleh orang tuamu. Dan terlebih lagi kalian yang sudah dimurnikan oleh firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, senangi firman Tuhan, terlebih lagi senang untuk melakukan firman dan berbuat apa yang Tuhan inginkan. Semoga ujian hidup yang akan kalian lewati ke depan tetap ingat kepada firman dan tetap percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semoga hari ini juga memberikan kekuatan kepada kita. Sebagai orang tua, kita juga harus sama-sama mengingatkan dan mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan dan membawa mereka kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sungguh rindu pada hari ini
ketika firman yang sudah kami dengarkan bukan hanya menjadi sebuah firman saja yang hanya masuk dalam kuping kami tapi tidak kami lakukan. Kami sungguh rindu bahwa Roh Kudus mendorong kami, menyemangati kami, menguatkan kami untuk melakukan firman Tuhan, terlebih bagi anak-anak kami, di mana mereka yang sudah Tuhan murnikan melalui firman Tuhan, karakter mereka yang sudah Tuhan rubah. Ada begitu banyak hal yang berbeda dari kehidupan anak kami. Ada begitu banyak hal yang berubah sehingga mereka semakin lagi mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin lagi mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan bahwa setelah mereka di kelas 6 ini, mereka tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka tetap menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Mereka menjadi prajurit-prajurit Kristus dimanapun mereka berada. Tuhan, pakailah mereka. Inilah kami Tuhan, dan kami sebagai orang tua, sebagai guru-guru, kami rindu untuk mengutus mereka untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Pakailah mereka Tuhan. Inilah doa kami. Kami ucapkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan para tamu undangan dan hadirin sekalian, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menaikkan doksologi sebelum menerima doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu sekalian dan memberikan damai sejahtera. Bagi Bapak Ibu sekalian, bagi anak-anak, bagi Bapak Ibu guru, biarlah kita pulang dengan damai sejahtera daripada Tuhan hari ini sampai Maranatha. Amin, amin, amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan dan juga siswa-siswa kelas 6, kita bersyukur, kita bersuka cita karena pada hari ini Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh beribadah. Dan semua itu bisa terjadi hanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah itu sungguh baik. Ditunjukkannya kasih setia.
berbahagia dan wisudawan serta wisudawati, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang pertama perwakilan dari Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Cabang Surabaya. Kepada Bapak Andi Ongkowijoyo kami persilahkan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Ongkowijoyo mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Bapak Ibu orang tua kepada Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya. Tidak terasa ya 6 tahun sudah terlewati bagi siswa-siswi dalam menjalani proses pendidikan tingkat dasar. Peletakan fondasi pendidikan, karakter, keimanan dan keterampilan telah diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan penuh cinta, kasih dan tulus seperti kepada anaknya sendiri. Saya atas nama Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Surabaya mengucapkan selamat dan sukses atas kelulusan siswa-siswi kelas 6. Saya terus mendoakan kalian semakin berkembang dan berprestasi, berhasil menggapai cita-cita dan menjadi berkat bagi seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Selamat pula saya sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid atas prestasi yang telah dicapai oleh putra dan putrinya. Demikian pesan dan kesan dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Ongkowijoyo atas sambutan yang telah diberikan. Untuk sambutan kedua, mari kita mendengarkan sambutan dari perwakilan tim manajemen Yayasan Kalam Kudus Cabang Surabaya, Bapak Stefanus Jordan Eko Prasetyo. Kepada Bapak Stefanus Jordan Eko Prasetyo, kami persilakan. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan berkat dan kasih-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan ini, dalam kondisi musibah pandemi virus corona, saya dapat berkesempatan untuk menyampaikan sedikit pesan untuk para siswa-siswi kelas 6 yang sebentar lagi akan meninggalkan sekolah tercintanya ini. Tidak terasa 6 tahun telah berlalu. Pada hari ini, saya selaku Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Manajemen Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya melepas kepergian siswa-siswi yang kami cintai dan mengembalikannya kepada Bapak Ibu selaku orang tua mereka. Terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Ibu kepada kami yang telah menitipkan anak-anaknya bersekolah di Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya dan mempersilahkan mereka untuk kami didik. Itu adalah sebuah kebanggaan bagi kami. Bapak berpesan kepada anak-anak kelas 6 yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pertama, jagalah selalu semangat belajar kalian. Jangan pernah ada kata menyerah meski dalam kondisi apapun. Kedua, jadilah anak yang selalu berbakti dan hormat kepada orang tua kalian. Ketiga, selalu menjaga nama baik alma mater sekolahmu dimanapun kalian berada. Keempat, jadilah anak yang selalu takut akan Tuhan, berguna bagi bangsa, negara, dan menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kalian bermasyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas sambutan yang telah Bapak Stefanus sampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang ketiga dari Ibu Kepala Sekolah SD Kristen Kalam Kudus Surabaya.
Kepada Ibu Diana Trifosa kami persilahkan. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, orang tua dan anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua tetap berbahagia pada hari ini. Sekalipun saat ini kita masih ada di tengah situasi pandemi. Bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita bisa melaksanakan virtual graduation. Sangat bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyertai murid-murid dan guru-guru selama pembelajaran 6 tahun ini. Pertama-tama kami berterima kasih kepada orang tua wali murid dalam mendidik, membimbing, mengajar, dan mendampingi putra-putrinya selama mereka belajar di rumah. Terima kasih juga kepada guru-guru yang telah berjuang walaupun dalam situasi pandemik seperti sekarang ini tetap memberikan yang terbaik dan tetap bersemangat di dalam memberikan pembelajaran kepada murid-murid. Terima kasih kepada Badan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Surabaya yang sudah mendukung kami di dalam banyak hal. Yang terakhir adalah selamat dan sukses kepada murid-murid kelas 6 yang merayakan kelulusannya. Ini semua adalah momen yang tak terlupakan. Pesan kami adalah perjalanan hidup kalian masih panjang. Tetaplah semangat menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, mandiri, dan menjadi berkat dimanapun kalian berada. Tetap fokus belajar, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Terima kasih kepada Ibu Diana Trifosa yang telah menyampaikan sambutan untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, kami harap bisa bersabar karena kita masih akan mendengarkan sambutan yang selanjutnya, yaitu dari perwakilan Komite Sekolah Kristen Kalam Kudus. Kepada Ibu Tikvin kami persilahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati wali murid kelas 6 SD Kristen Kalam Kudus Surabaya, yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Kristen Kalam Kudus Surabaya, dan anak-anak yang terkasih. Puji syukur pada hari ini kita masih bisa berkumpul secara virtual dalam acara pelepasan kelas 6 SD Kristen Kalam Kudus Surabaya tahun ajaran 2019-2020. Saya mewakili Komite Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mendidik dan mengajar anak-anak mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan saat ini telah dinyatakan lulus. Meski dalam masa pandemi COVID-19, Bapak Ibu guru tetap memberikan pengajaran yang terbaik secara online. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan selamat kepada anak-anak atas kelulusannya dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMP. Dan semoga anak-anak tetap menjadi berkat di SMP nanti maupun dimanapun anak-anak berada. Saya harap anak-anak meskipun pindah ke sekolah lain tetap menjaga silaturahmi dengan Bapak Ibu guru dan juga menjaga nama baik Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
sebanyak siswa kelas 6, laki-laki 14, perempuan 14 dinyatakan lulus 100%. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tibalah kita pada prosesi wisuda. Elis Margaret Abigail Marbun. Alfian Yonatan Julianto. Bianca R.Y. Magdalena Waworundeng. Christian Sunarko. Diva Soraya Tri Kusuma Ningtyas. Felicia Desti Pavita Panto. Gilbert Owen Amin. Jenny Alexis Cahyadi. Jocelyn Natania Darmawan. Kevin Vanero Liman Santoso. Michela Laurencia. Michelle Adeline. Naftali Fernando. Owen Christian Matthew. Shannon Briliana Cahyadi.
Steven Immanuel Jonawan. Vincentius Sony Octavio. Ezra Rajendra Dewa Chandra. Felis Ervina Limantara. Hoki Nathanael Anggoro. Michael Hisar Sitepu. Nathanael Valentino Johan. Renaldi Dwi Hasian Aritona. Shannon Clarissa Huitono. Terence Serapin. Talita Kalista Kusuma. Fania Luna Hania Margareta. Jenis Valencia Liman. Selamat dan sukses bagi siswa berprestasi peringkat 3 besar paralel berdasarkan nilai rapor semester 7 sampai dengan 11 dan ujian sekolah. Peringkat ketiga Felis Ervina Limantara. Peringkat kedua Michael Hisar Sitepu. Peringkat pertama Ezra Rajendra Dewa Chandra. Selamat dan sukses bagi siswa berprestasi bidang non-akademis. Elis Margaret Abigail Marbun, juara 1 kejuaraan taekwondo tingkat provinsi Jawa Timur. Diva Soraya Tri Kusuma Ningtyas,
juara 2 Jakarta Open Judo Championship. Selamat dan sukses bagi siswa berprestasi finalis Matrets Olimpiad Season 4. Ezra Rajendra Dewa Chandra. Nathanael Valentino Johan. Kami, SD Kristen Kalam Kudus Surabaya, telah menyelesaikan tanggung jawab kami untuk mendidik putra dan putri Bapak Ibu sekalian. Tugas kami sudah selesai. Pada hari ini, kami menyerahkan kembali tanggung jawab kami ini kepada Bapak Ibu sekalian untuk membimbing putra-putrinya menempuh pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih untuk kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas didikan yang boleh diterima oleh putra-putri kami. Kami menerima putra dan putri kami untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan dari perwakilan wali murid kelas 6 tahun ajaran 2019-2020, orang tua dari Michael dan orang tua dari Michelle. Kami persilahkan orang tua dari Michael dan Michelle untuk memberikan sambutan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Kristen Kalam Kudus, orang tua wali murid kelas 6A, dan anak-anak terkasih. Kami naikkan puji syukur kalau hari ini kita boleh mengadakan upacara kelulusan walaupun secara virtual. Dalam kesempatan ini, saya mewakili orang tua wali murid kelas 6A mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SD Kristen Kalam Kudus yang sudah membimbing anak-anak kami selama 6 tahun dengan penuh kesabaran dan kasih sayang selayaknya kami orang tuanya. Banyak hal yang sudah anak-anak kami belajarin. Selain ilmu yang mereka dapat, juga pertumbuhan dalam kerohanian anak-anak kami. Harapan saya, sekolah ini dapat terus berkembang, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, khususnya pada bidang teologi, sehingga dapat menghasilkan anak-anak yang berprestasi bagi nusa dan bangsa, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah pesan dan kesan dari kami yang mewakili orang tua wali murid kelas 6A. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Kristen Kalam Kudus, orang tua wali murid kelas 6, dan juga anak-anak yang tercinta. Puji syukur kalau hari ini kita boleh mengadakan upacara kelulusan. Walaupun secara virtual itu tidak mengurangi kebahagiaan kita. Dalam kesempatan ini, saya mewakili orang tua wali murid mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru sekalian yang sudah mendidik, membimbing, dan menjaga anak kami mulai kelas 1 sampai kelas 6 hingga akhirnya hari ini dinyatakan lulus. Kami mohon maaf kalau selama ini mungkin sering terjadi gesekan antara kita ya, Bapak Ibu Guru dan orang tua. Mungkin kami sering protes, sering terhadap Bapak Ibu Guru. Kami mohon dimaafkan karena semua itu demi kebaikan kita bersama. Juga untuk anak-anakku sekalian, selamat kalian sudah berhasil melewati SD, jenjang kelulusan SD ini, dan masuk ke dalam jenjang berikutnya, jenjang dari peralihan dari anak-anak ke remaja.
Kami mengharapkan selaku orang tua, anak-anak belajar lebih giat lagi. Karena apa yang kalian pelajari mungkin SMP, SMA, bahkan kuliah nanti akan berguna bagi kehidupanmu 50-60 tahun berikutnya. Dan itu sangat berpengaruh. Karena itu mari belajar sungguh-sungguh, jangan sia-siakan waktumu, dan terlebih hidup takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadilah anak yang baik, yang rajin, dan yang menyenangkan hati Tuhan dan juga orang tua. Terima kasih sekali lagi, segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kami mengucapkan syukur buat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini kita ada karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk Mama Michael dan Papa Michelle atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan dari perwakilan siswa kelas 6 tahun ajaran 2019-2020, Ananda Esra Rajendra Dewa Chandra. Kami persilahkan Ananda Esra untuk memberikan sambutan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua dan wali murid yang saya hormati. Dan juga selamat pagi teman-teman yang tercinta. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita selama ini telah belajar di sekolah Kristen hari pelepasan murid kelas 6. Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang tidak pernah menyerah membimbingku, selalu sabar mendidikku, dan tidak pernah lelah membagikan ilmu kepadaku. Ilmu yang telah Engkau ajarkan adalah hadiah paling indah yang pernah Engkau berikan. Meskipun kadang Engkau memiliki hari yang berat, Engkau tetap berusaha memberikan senyuman hangat. Maaf jika aku pernah menyakiti perasaanmu. Jasamu sangatlah berarti dan tak akan terganti. Semua tak akan pernah terlupakan. Kau guru terbaikku yang akan selalu kukenang selamanya. Biarkan ini menjadi cerita indahku di sekolah ini. Terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang kau beri, guruku. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Kristen Kalam Kudus, tempat di mana saya belajar dan mencari ilmu. Dengan tidak lupa untuk tetap berpegang teguh kepada Kristus Yesus.
sahabat terbaikku, kita dipertemukan bukan suatu kebetulan. Hari-hari selalu kita lewati bersama. Susah, senang, kita hadapi bersama. Terima kasih telah menerimaku apa adanya diriku. Mungkin kadang aku membuat kalian merasa marah, sedih, ataupun kecewa. Aku minta maaf. Semoga kita bisa tetap berbagi cerita meskipun jarak memisahkan kita. Semua kebaikan dan juga kenangan yang kita jalani bersama sangat berarti untukku. Aku sayang kalian. Untuk orang tuaku yang sudah menjaga aku dari bayi sampai sekarang, kata-kata tidak akan pernah cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihku kepada kalian. Tanpa kalian, aku tidak mungkin berada di sini sekarang. Aku sangat bersyukur. Tuhan sudah memilihku untuk menjadi anakmu. Bahagianya diriku bisa terlahir dari orang tua yang hebat seperti kalian. Tidak ada yang akan bisa menggantikan posisi kalian sampai kapanpun. Terima kasih untuk kasih sayang tak terhingga yang kalian berikan. Maaf jika seringkali aku mengabaikan perkataanmu atau bahkan membuatmu sedih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hadirin para undangan serta wisudawan yang berbahagia, akhirnya tibalah kita pada penghujung acara, yakni persembahan lagu untuk mengenang kebersamaan kita selama 6 tahun dalam mendidik putra-putri kita. Dan memandang ombak di lautan yang burung camar terbang bermain di derungnya air. Getar seluruh jiwa. Sinar surya perlahan mulai tenggelam. Getar seluruh jiwa. Terasa hatiku.
Selamat kepada seluruh siswa kelas 6 tahun ajaran 2019-2020 SD Kristen Kalam Kudus Surabaya, di mana pada hari ini telah berbahagia dan secara resmi menjadi wisudawan wisudawati, dan kami semua mengharapkan seluruh wisudawan wisudawati dapat berprestasi di jenjang yang lebih tinggi, berhasil sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Akhir kata, kami selaku pembawa acara serta mewakili seluruh staf dan guru SD Kristen Kalam Kudus Surabaya mohon pamit, dan kami mohon maaf jika ada kekurangan di dalam acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Hai murid hebatku, selamat dan sukses kepada kalian yang merayakan kelulusannya. Ini semua adalah momen yang tak terlupakan. Pesan kami adalah tetap fokus belajar, tetap semangat, bersinar, dan menjadi berkat dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Shalom Bapak Ibu wali murid beserta anak-anak kami, anak-anak siswa kelas 6 yang kami kasihi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan bila mana pada saat ini kita bisa bertemu bersama-sama, saling melepaskan kerinduan kita, walaupun sifatnya ini adalah secara virtual, tapi tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan ini kami selaku wali kelas 6 mengucapkan selamat atas keberhasilan dari murid-murid kami yang kami kasihi pada tahun ajaran 2019-2020 telah dinyatakan lulus dengan nilai yang terbaik. Kami selaku Bapak dan Ibu guru berpesan kepada kamu apa yang sudah diberikan oleh sekolah ini, terutama dalam pendidikan kerohanian, pembelajaran, pendidikan apapun, kamu bisa memberikan kepada sekolahmu yang akan datang. Ya anak-anak, jagalah nama baik alma mater dari sekolah Kristen Kalam Kudus ini. Dari kamulah sekolah Kristen Kalam Kudus ini akan harum dan dikenal oleh orang-orang yang ada di luar di sana. Kami mohon maaf bila mana pada waktu kamu duduk di kelas 6, Miss melakukan kesalahan atau tindakan apapun, kekilafan, Miss secara pribadi mohon maaf. Untuk wali murid kelas 6, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan guru-guru terutama di kelas 6. Kami mohon maaf sekali lagi atas kekilafan atau tindakan yang tidak berkenan di hati. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan memberkati. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat bagi para wali murid serta para siswa karena sudah lulus 100%, dan dengan kelulusan ini berarti awal mula bagi mereka semua untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Semoga di pendidikan yang lebih tinggi
semua yang mereka dapatkan ini semuanya adalah berkat Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anakku tersayang, selamat ya, kalian sudah lulus dari sekolah dasar. Sekarang kalian mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jangan pernah lelah, semangat untuk tetap belajar. Semoga menjadi anak yang takut akan Tuhan, selalu rendah hati, dan ingat, jangan lupakan misteri ya, tetap berprestasi. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Hai anak-anak semuanya yang kelas 6 SD Kristen Kalam Kudus, selamat ya, sudah lulus. Sukses selalu nanti di SMP, sehat selalu, tetap ingat Tuhan Yesus memberkati kalian semua nanti di SMP dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Bye. Hai guys, shalom semuanya. Wah, selamat dan sukses ya bagi kalian semuanya. Pesan khusus untuk kalian, tetap semangat di tingkat selanjutnya, semakin berprestasi, semakin takut dan setia akan Tuhan, karena segala sesuatu itu hikmat, akal budi, kepintaran itu semuanya berasal dari Tuhan ya. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa kalau kita bertemu tetap saling menyapa ya. Oke, bye, see you, God bless you. Hai anak-anakku kelas 6, selamat dan sukses ya untuk kelulusan kalian. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup takut akan Tuhan dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat ya anak-anakku, tak terasa 6 tahun sudah berlalu dan kalian akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan lupa selalu berdoa, selalu mengandalkan Tuhan, dan tetap rendah hati. Jangan pernah berhenti belajar ya, bermimpi, berprestasi, dan raih cita-cita kalian. Dan juga satu lagi, jangan lupakan Miss Teti ya. God bless you. Hai anak-anakku yang terkasih, selamat ya, kalian telah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar. Teruslah kalian belajar dimanapun dan kapanpun. Teruslah berkarya dan mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kalian. Kiranya Tuhan selalu memberikan kemudahan bagi kalian di dalam meraih impian dan cita-cita kalian. Sukses selalu, Tuhan memberkati. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tak terasa hari cepat berlalu. Dan sebentar lagi kalian akan menanggalkan baju putih merahmu dan akan diganti dengan baju putih biru. Tandanya kalian naik jenjang yang lebih tinggi. Mem titip kata-kata yang sederhana ini untuk kalian ingat. Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan. Yang terpenting tidak berhenti bertanya. Itulah kata-kata yang sederhana. Dan akhir kata, Mem katakan ke kalian, jaga diri, jangan mudah terpengaruh. Sukses, God bless you. Halo anak-anak, salam sehat ya buat kalian semua. Sebentar lagi kalian akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Harapan Dewi, kalian bisa menjadi anak yang tetap takut akan Tuhan, mandiri, bersyukur, kreatif, dan yang terakhir selalu berusaha, jangan pantang menyerah, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kalian. Semangat, sukses selalu buat kalian. Tuhan Yesus memberkati. Hai, jumpa lagi. Meskipun kita dalam waktu beberapa lamanya tidak pernah berjumpa, tapi anak-anak tetap ceria, tetap semangat. Harapan Mesiani ke depannya, anak-anak dalam jenjang berikutnya sukses selalu, dan jangan lupa dalam setiap saat apapun selalu andalkan Tuhan. God bless you. Halo guys, congratulations untuk kalian semua yang sudah lulus tahun ini. Tetap semangat, pantang menyerah, dan berikan yang terbaik dimanapun kalian berada. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kiranya Tuhan memberkati kalian dan membuat semua yang kalian kerjakan berhasil. God bless. Selamat dan sukses untuk siswa-siswi kelas 6 SD Kristen Kalam Kudus Surabaya untuk kelulusannya. Semoga
cita-cita kalian tercapai semua, dan semoga ilmu yang sudah disampaikan Miss dan Mister bermanfaat di kemudian hari. Sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hai semuanya, selamat atas kelulusannya buat anak-anak kelas 6. Sekarang mau ngucapin satu ayat kebenaran firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati buat kalian semuanya. Shalom anak-anak. Gimana kabarnya? Pastinya sehat-sehat selalu. Saya ucapkan selamat di tahun ajaran 2019-2020 ini. Kalian dinyatakan semua lulus. Kiranya kalian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan jangan lupa selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan maupun di dalam sekolah kalian masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Shalom, saya mengucapkan selamat kepada para siswa kelas 6 karena kalian sudah lulus tahun ini. Saya juga berpesan kepada kalian untuk lebih giat belajar lagi dan sayang orang tua, dan jangan lupa juga berdoa. Karena saya yakin dan percaya kalian akan sukses di masa depan. Terima kasih. Shalom anak-anak yang kasih dalam Tuhan. Selamat dan sukses untuk kalian semua telah menempuh pendidikan selama 6 tahun di tempat ini, Sekolah Kalam Kudus. Tetap semangat dan sukacita, berjuang dan selalu andalkan Yesus dalam perjalanan hidup kalian. Yesus memberkati.